Bismillahirrahmanirrahim. Jika Anda melaksanakan haji umroh dan singgah di Masjid Nabawi, sebaiknya Anda tahu dengan ini. Pilar-pilar bersejarah di Raudah Masjid Nabawi. Setidaknya ada 232 buah pilar atau tiang di Masjid Nabawi. Di antara ratusan pilar tersebut, ada beberapa pilar yang memiliki sejarah dan arti khusus. Namun sebelum menonton video ini, alangkah baiknya Anda menekan tombol like-nya terlebih dahulu, dan yang belum berlangganan silakan klik subscribe-nya, supaya saya lebih bersemangat dalam membangun channel ini. Ingat, subscribe itu gratis. Salah satu kegiatan ibadah yang ditunggu-tunggu umat muslim adalah naik haji. Hukum ibadah naik haji adalah fardu ain yang berarti wajib dilakukan jika memenuhi syarat wajib haji. Haji juga merupakan rukun wajib Islam yang kelima. Namun, tidak semua orang mampu untuk melaksanakan haji. Pasalnya, haji hanya bisa dilakukan di bulan-bulan haji, yaitu pada bulan Syawal hingga Zulhijjah, sedangkan umroh bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Jika kita pergi melaksanakan kegiatan ibadah haji atau umroh, ada beberapa hal yang jarang orang lain ketahui. Dan pada dasarnya kita sebagai umat muslim harusnya tahu tentang masalah ini. Yakni pilar-pilar bersejarah yang ada di Masjid Nabawi. Dan pada video kali ini saya akan mencoba membahasnya sesuai dengan pengetahuan saya. Dan apabila terjadi kekeliruan informasi di video ini, saya mohon dikoreksi di kolom komentar dan jangan jadikan ini sebagai pedoman. Bagaimanapun apa yang saya sampaikan pastinya tidak selalu benar. Namun saya harap apa yang saya sampaikan berguna bagi kita semua. Dan semoga menjadi amal baik untuk kita semua. Amin. Berdasarkan sejarah, Masjid Nabawi memiliki kenangan tersendiri bagi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Selain terdapat makam Nabi, para jemaah biasanya akan berdoa di area Raudah. Tempat ini berada tepat di barisan depan Masjid Nabawi yang berdekatan dengan mimbar. Meskipun beberapa kali mengalami perluasan, alhamdulillah, tempat-tempat tiang-tiang ini tetap terjaga. Sekarang, tiang-tiang itu diberi tanda untuk dikenali para peziarah. Pada masa Rasulullah, tiang-tiang Masjid Nabawi terbuat dari pohon kurma. Tiang-tiang tersebut terletak di Raudah Syarifah yang luasnya 144 meter persegi. Berikut ini adalah nama-nama tiang, Ustuwanah, yang berada di dalam Raudah Masjid Nabawi. 1. Al-Ustuwanah Al-Muhalkah. 2. Al-Ustuwanah Al-Qur'ah atau Ustuwanah Aisyah. 3. Ustuwanah Etaubah Ustuwanah Abu Lubabah. 4. Ustuwanah As-Sarir. 5. Ustuwanah Al-Haras. 6. Ustuwanah Al-Wufud. Banyak orang yang mengunjungi Masjid Nabi tidak menyadari pilar ini, atau tidak mengetahui latar belakang sejarahnya. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan gambaran tentang letak dan latar belakang sejarah tiang-tiang tersebut. Dan jika Anda ditakdirkan berkunjung ke Masjid Rasulullah, Anda akan lebih meresapi jejak-jejak Rasulullah dan para sahabatnya di sana. Pertama, Ustuwanah Al-Muhalakah. Makna dari Al-Muhalakah adalah Al-Mutayyabah yang diberi minyak wangi. Dari kata Al-Haluk yang artinya parfum. Jabir bin Abdullah mengatakan, orang pertama yang memberi wangian pada Masjid Nabawi adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang Haizuran datang berhaji pada tahun 70 Hijriah, diperintahkan agar masjid diberi wangian. Yang menangani pemberian wangian pada masjid ini adalah seorang wanita. Maka dia memberi wangian seluruh bagian masjid termasuk kamar Nabi. Diriwayatkan dari As-Samhudi dari Ibnu Zubalah bahwa Nabi melaksanakan sholat wajib di tiang ini selama beberapa belas hari setelah perubahan arah kiblat. Salamah bin Al-Aqwa, radhiyallahu anhu mengupayakan untuk sholat di tiang ini. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab,
aku melihat Rasulullah biasa sholat di tiang ini. Dan hingga sekarang, khususnya bagian raudah Masjid Nabawi, dibersihkan dengan air mawar setiap hari. Kedua, Al-Ustuwanah Al-Qur'ah atau Ustuwanah Aisyah. Lokasi tiang Aisyah. Pilar ini juga disebut Ustuwanah Qur'ah atau tiang undian. Tiang ini juga disebut dengan tiang Muhajirin. Karena sahabat-sahabat Muhajirin sering duduk di dekatnya. Tempat ini awalnya digunakan Nabi sebagai tempat sholat. Tiang Aisyah. Tiang Aisyah terletak di tengah Al-Haudah As-Syarifah. Yaitu tiang ketiga jika dihitung antara dinding makam Rasulullah dan mimbar Nabi. Tiang ini dinamai dengan Ustuwanah Aisyah, sebagai pengingat dan penghormatan kepada perjuangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam penyebaran Islam. Ketiga, Al-Ustuwanah At-Taubah Ustuwanah Abu Lubabah. Tiang ini merupakan tiang keempat dari mimbar, yang kedua dari kubur, dan yang ketiga dari arah kiblat. Tiang ini disebut tiang Abu Lubabah, yakni seorang sahabat Nabi yang namanya adalah Rifa'ah bin Abdul Munzir. Lokasi tiang Abu Lubabah. Pada perang Bani Quraisyah, Rasulullah mengutus Abu Lubabah radhiyallahu anhu kepada Bani Quraisyah. Melihat kedatangan Abu Lubabah, orang-orang Yahudi, laki-laki, wanita-wanita, dan anak-anak berlarian kepadanya. Kemudian mereka menangis hingga Abu Lubabah merasa iba pada mereka. Orang-orang Yahudi Bani Quraisyah berkata kepada Abu Lubabah, "Hai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu kalau kami tunduk kepada hukum Muhammad?" Abu Lubabah menjawab, "Ya." Abu Lubabah berkata seperti itu sambil memberi isyarat dengan tangan ke tenggorokannya, yang artinya siap-siaplah kalian mati. Tiang At-Taubah atau tiang Abu Lubabah. Abu Lubabah menyesali apa yang ia ucapkan. Ia berkata, "Aku tidak beranjak dari tempatku ini hingga Allah menerima taubatku atas perbuatanku. Aku berjanji kepada Allah agar selama-lamanya tidak diperlihatkan pada negeri yang di dalamnya aku pernah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya." Ibnu Hisham mengatakan, Abu Lubabah mengikat diri pada tiang masjid selama 6 hari. Pada masa itu, istrinya datang di setiap waktu sholat untuk melepaskan ikatan agar ia bisa mengerjakan sholat. Usai sholat, ia kembali mengikat diri. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, taubat Abu Lubabah diterima Allah. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada Abu Lubabah? Beliau bersabda, silakan, jika engkau mau. Ummu Salamah berdiri di depan pintu kamarnya, itu terjadi sebelum hijab diwajibkan, kemudian berkata, hai Abu Lubabah, bergembiralah, karena Allah telah menerima taubatmu. Para sahabat pun mengerumuni Abu Lubabah untuk melepaskan ikatannya, namun ia berkata, tidak, demi Allah, aku tidak mau, hingga Rasulullah sendiri yang melepaskanku dengan tangannya. Ketika Rasulullah keluar untuk menunaikan sholat subuh, beliau berjalan melewati Abu Lubabah, kemudian melepaskan ikatannya. Keempat, Ustuwanah As-Sarir, ranjang. As-Sarir artinya ranjang. Di tempat ini Rasulullah biasa beriktikaf. Beliau letakkan tempat tidurnya yang terbuat dari pelepah kurma, lalu berbaring di tempat ini. Karena itulah tiang ini dinamakan tiang As-Sarir. Tiang ini terletak di sebelah timur tiang Abu Lubabah. Kelima, Ustuwanah Al-Hars. Berdiri kokoh tiang Al-Haras, penjagaan. Apabila berjumpa dengan masyarakat, Rasulullah duduk di tempat ini dan dijaga oleh para sahabatnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah yang paling sering menjaga beliau. Karena itu pula tiang ini dinamakan tiang Ali. Ketika Allah menurunkan firman-Nya, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 67.
Keenam, Ustuanah Al-Wufud. Dari sisi utara, tiang ini terletak di belakang tiang Al-Haras. Rasulullah biasa duduk di sini tatkala menyambut para utusan dari bangsa Arab yang datang ke Madinah. Tempat-tempat ini mengingatkan kita kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Dulu, beliau dan para sahabatnya pernah sholat, duduk, dan bercakap di tempat-tempat ini. Sebagaimana Abu Bakar pernah teringat Nabi 1 tahun setelah beliau wafat. Abu Bakar naik ke atas mimbar kemudian mengucapkan, sesungguhnya Rasulullah pernah berdiri di tempat aku berdiri sekarang, lalu beliau menangis karena teringat akan Rasulullah. Pada zaman Umar bin Al-Khattab, saat ia dan kaum muslimin masuk ke wilayah Syam, di waktu sholat Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan. Saat sampai lafaz, Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, semua kaum muslimin menangis. Mereka teringat saat Bilal mengumandangkan adzan di masa Rasulullah. Karena itu, tiang-tiang ini adalah sebagai penambah cinta dan rindu kepada Rasulullah, menggairahkan kembali cinta yang mulai rapuh karena kelalaian kita. Dan tentu tidak layak, kita jadikan tempat-tempat ini untuk meminta-minta kepada Rasulullah. Karena kita hanya dibolehkan minta, beribadah, kepada Allah. Sekian videonya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa nantikan video kami berikutnya di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.